Yang lapar, ikut Unyil liwetan yuk. Makan bareng beralaskan daun pisang, entah kenapa rasa makanannya jadi lebih nikmat gitu. Nah, makanya nggak heran kalau di Indonesia selain menjadi alas makan, daun pisang sering banget dijadiin pembungkus nasi sampai jajanan tradisional. Kayak legomoro, jajanan mirip lemper khas kota gede Yogyakarta. Membungkus menggunakan daun pisang gini sebenarnya sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Selain karena murah, mudah didapat, dan aman, ini karena sifat antibakteri daun pisang bikin makanan gak gampang basi. Udah gitu, aromanya jadi lebih sedap lagi. Makanya melihat manfaatnya sebagai pembungkus, di luar negeri daun pisang dihargai selangit. Di Jepang, per lembarnya dijual seharga 200 sampai 300 ribuan. Bahkan untuk paket 5 lembar, harganya sampai 800 ribu loh. Beuh, cuan banget nih. Secara di Indonesia saja, per kilogramnya daun pisang cuma dihargai 2.000 rupiah. Sulitnya menemukan pohon pisang di sana. Jadi salah satu alasan kenapa harga daun pisang cukup tinggi. Nah, melihat peluang ini, ada loh pengusaha spesialis ekspor daun pisang. Gak tanggung-tanggung, biasanya pelanggannya orang-orang dari negara tropis yang sudah duluan akrab sama sajian yang dibungkus pakai daun pisang. Kayak orang Venezuela, mereka juga punya sajian khas yang menggunakan daun pisang sebagai pembungkusnya. Halaka, salah satu hidangan populer dan menggugah selera ini, sekilas sih mirip timus ya. Bedanya, halaka terbuat dari tepung jagung dan daging yang dibungkus daun pisang dan direbus. Anyway, nggak semua daun pisang bisa dijadiin pembungkus makanan loh. Info selengkapnya dalam episode Daun Jadi Duit. Si Unyil, yuk kita kemon. Bukan rahasia lagi, kalau setiap bagian pohon pisang bisa menghasilkan duit. Salah satunya adalah bagian daun. Apalagi sejak marak gerakan peduli lingkungan, pamor daun pisang makin naik nih. Menggunakan daun pisang sebagai pembungkus alih-alih plastik bakal membantu mengurangi sampah. Sangat ramah lingkungan juga karena bisa menjadi pupuk alami. Wah, hebat ya. By the way, nggak semua jenis daun pisang bisa digunakan sebagai pembungkus makanan loh. Jenis pisang batu diyakini punya kualitas sangat baik nih. Kita coba bandingkan daun pisang batu dengan daun pisang nangka yuk. Meski sekilas sama saja, tapi keduanya memiliki kualitas berbeda. Daun pisang nangka memiliki tekstur yang lebih kaku, sehingga saat diremas mudah banget sobek. Sedangkan daun pisang batu jauh lebih lentur dan gak mudah sobek. Gak heran kalau petani daun pisang hanya menanam pisang batu saja. Kayak perkebunan pisang yang ada di daerah Tanjung Sari, Kabupaten Bogor ini. Di sini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil daun pisang terbaik loh. Oh iya, daun pisang batu yang akan digunakan tidak boleh terlalu muda ataupun tua. Hanya daun yang berumur sekitar 2 mingguan karena memiliki warna dan tekstur yang masih segar. Daun pisang yang akan dipasarkan disortir terlebih dahulu. Hanya daun yang masih mulus dan ukurannya seragam yang akan dijual. Dalam satu gulungan berisi 20 lembar daun pisang. Dan dipasarkan di dalam negeri dengan harga yang sangat terjangkau. Meski digunakan sebagai pembungkus alami, daun pisang hanya mampu bertahan selama 3 hari saja loh. Tapi tenang, Unyil punya tips menyimpan daun pisang biar tahan lama dan tetap hijau nih. Sebelum disimpan, baiknya daun pisang dibersihkan terlebih dahulu. Cukup usapkan permukaan daun dengan lap bersih, lalu gulung deh. Salah satu cara paling efektif dengan menyimpannya di dalam freezer. Dijamin daun akan selalu segar. Bisa juga menyimpan daun pisang di chiller atau rak sayuran. Tapi sebelumnya, daun harus dibungkus dulu dengan kertas dan plastik agar tidak terkontaminasi dengan bahan makanan lainnya. Sobat Unyil, sekarang popularitas daun pisang sebagai pembungkus gak cuma terbatas buat sajian kuliner Nusantara saja loh.
di Yogyakarta ada nih pasta Italia yang disajikan di dalam daun pisang. Pasta yang digunakan di sini hanya 2 jenis, yaitu penne dan fusilli. Kedua pasta ini tahan lama, gak mudah hancur dan tetap kenyal. Jadi pas deh kalau dimasak dalam daun pisang. Nah, biar ngeblend pasta penne, ayam suwir, sosis, keju dan sayuran bakal ditumis bareng saus pasta yang diracik khusus. Tabur keju mozzarella, bungkus, terus bakar deh. Tada, jadi deh pasta penne mozzarella asli Jawa. Rasanya dijamin unik dan bikin nagih deh. Karena daun pisang yang dibakar akan mengeluarkan senyawa polifenol yang menimbulkan aroma khas pada makanan. Wangi masakan jadi lebih sedap. Nah, nggak cuma dijadiin pembungkus, ternyata daun pisang juga bisa disulap jadi santapan lezat yang menyegarkan. Nih, sejak tahun 2011, kelompok wanita tani dari wilayah Brebes, Sleman, Yogyakarta ini sudah mengolah daun pisang jadi agar-agar sama sirup loh. Iya, beneran dari daun pisang. Daun pisang yang diolah biasanya berasal dari pohon pisang uter. Jenis pisang yang paling banyak ditemui di wilayah Brebes ini. Tapi aslinya bisa dipakai jenis daun pisang manapun, kecuali daun pisang raja ya, karena rasanya bakal pahit banget. Untuk membuat agar-agar daun pisang, bahan-bahannya simple kok. Ada tambahan agar-agar, gula, dan kental manis sebagai kuahnya. Yang dipakai adalah ekstrak daun pisangnya. Jadi harus dipotong kecil-kecil. Di blender, kemudian dipisahkan deh dari ampasnya. Tahap selanjutnya sama saja kok kayak bikin agar-agar biasanya. Yuk sekarang bikin sirupnya. Proses ekstraksinya kurang lebih sama. Bedanya ekstrak daun pisang hanya dimasak bersama gula pasir tanpa tambahan tepung agar-agar. Daun pisang yang mengalami proses pemanasan bisa menghasilkan beberapa mineral penting seperti kalium, magnesium, fosfor, dan natrium. Keren! Wah, nggak nyangka kan tuh, ternyata daun pisang uter yang nggak pernah dilirik bisa menjadi sumber cuan. Mantul! Pucung gabus, nih warung sampai tengah hari dobrak begini, belum ada penglarisnya juga. Yuhu, Pok Ipe. Saya mau beli kue yang paling enak di warung Pok Ipe. Begitu dong, Prop. Nih kue cupcake paling mantep buatan Aye nih. Harganya 20.000 doang. Wah, sedap. Ini ya, Pok, bayarannya. Pucung gabus, dikata zaman dinosaurus kali. Kebayaran pakai daun, Prop. Jangan salah, Pok Ipe. Itu daun mahal. Malah lebih mahal dari kue buatan Pok Ipe. Selembar daun ini harganya jutaan rupiah. Ah, yang bener. Kalau emang nih daun mahal banget, bisa jadi orang kaya dong, Aye. Pok, ngapain sih ngeliatin daun terus? Nil, emang bener ya nih daun mahal? Ya ampun, ini kan cuma daun salam yang dikasih warna, Pok. Aduh. Waduh, bener-bener profesor. Ayo dikibulin, awas aja ntar ya. Yuk kita kemon. Sejak pandemi, tanaman hias gini jadi bisnis dedaunan yang cuan banget. Karena pembatasan kegiatan bikin orang jadi hobi mengoleksi tanaman hias. Dari orang biasa sampai para selebritis. Koleksinya mulai dari tanaman hias biasa sampai yang paling hits. Seperti aglonema, lidah mertua, sampai janda bolong yang harganya selangit. Bukan cuma 1 atau 2 pot ya, tapi ada banyak banget. Nah, kalau pecinta tanaman hias di rumah sudah punya koleksi tanaman namanya Tillandsia. Tillandsia memang belum sepopuler tanaman monstera karena aslinya keluarga nanas-nanasan ini bukan termasuk tanaman hias daun. Tapi bentuk dan cara hidupnya yang unik bikin tanaman ini cocok dikoleksi sama yang punya lahan terbatas. Soalnya Tillandsia merupakan airplant atau tanaman udara yang tidak membutuhkan media tanam.
Akar tilansia nggak digunakan untuk mencari dan menyerap unsur hara. Fungsinya hanya untuk berpegangan pada pohon inang. Tilansia tergolong tanaman epifit atau dapat menumpang tumbuh pada tumbuhan lain, tapi tanpa merugikan. Jadi menempelkan tilansia pada kayu mati pun nggak masalah, karena tanaman ini tidak mengambil nutrisi dari kayu tersebut. Wah, keren! Nah, warna pucat pada tanaman tilansia bukan karena tertutup debu, apalagi kurang disiram. Itu disebabkan karena tanaman diselimuti oleh bulu-bulu halus yang berguna untuk menyerap air, nutrisi, dan unsur hara yang ada pada udara. Itu artinya bulu-bulu inilah yang membantunya mendapatkan nutrisi agar tetap hidup. Untuk memperbanyak tanaman tilansia, cukup dengan menggunakan cara split atau memisahkan anakan yang biasanya muncul setelah selesai masa berbunga. Sedangkan perawatannya, jika di daerah dengan udara yang dingin, tidak perlu melakukan penyemprotan secara berkala karena kelembapannya terjaga. Sedangkan pada suhu panas, harus menyemprotnya setiap hari biar nggak kering. Selain itu, kalau ada bagian daun yang mengering, harus segera dibuang ya, karena daun yang mati akan menampung air yang bisa menyebabkan pembusukan dan memperlambat pertumbuhannya. Bunga gurun Amerika Latin ini juga mempunyai bentuk yang unik. Ada yang berbentuk gumpalan bulu-bulu halus seperti benang kusut, ada yang menyerupai daun baung-baungan, ada juga yang berkelok-kelok, dan masih banyak jenis lainnya yang sangat menarik. Wah, pas banget deh jadi pemanis ruangan. Biasanya tanaman ini hanya direkatkan pada sepotong kayu atau besi pengait. Lalu letakkan di sisi ruangan yang mudah terkena sinar matahari, serta udara terbuka, seperti di dekat jendela atau di samping pintu. Karena habitat asli tanaman tilansia adalah hutan tropis, jadi matahari tetap menjadi sumber kebutuhan utama yang harus dipenuhi ya. Sobat Unyil, mengoleksi tanaman hias gak cuma bisa mempercantik ruangan, tapi juga bisa mempercantik dompet, alias menghasilkan keuntungan besar loh. Karena beberapa jenis tanaman hias punya nilai jual yang tinggi. Jangankan satu pot, selembar daunnya saja bisa dihargai sampai puluhan juta rupiah loh. Wah, mantap bener kan? Harganya yang super fantastis karena faktor langka dan keunikan warna daun yang dihasilkan lewat perubahan genetik atau biasa disebut variegata. Ini dia beberapa jenis tanaman hias yang lagi hits dan menjadi incaran para kolektor meski harganya selangit. Jenis Monstera adansoni memang punya harga jual yang lumayan. Tapi yang bikin makin mahal lagi adalah kelainannya dengan corak daun berwarna putih hijau. Dijual mulai dari 10 juta per daunnya. Yang ini juga masih termasuk jenis Monstera. Dikenal dengan nama Monstera min variegata, punya nilai jual sekitar 150 jutaan per daunnya. Gak cuma dari keluarga Monstera, tanaman hias jenis Philodendron juga dikenal dengan harganya yang gak main-main. Ada Philodendron Bilithiae variegata, daun dengan ukuran kecilnya dihargai mulai dari 30 juta. Kalau bentuk daunnya memanjang seperti ini adalah jenis Philodendron Golden Dragon. Varian variegatanya dijual dengan harga 30 jutaan per daunnya. Sedangkan Philodendron Whippleway bisa mencapai 50 juta per daunnya. Gak ketinggalan, ada juga nih tanaman hias endemik Indonesia yang juga menjadi incaran para kolektor. Scindapsus Strawberry Moonlight variegata. Kecil-kecil begini, satu lembar daunnya punya harga jual mulai dari 15 juta rupiah loh. Wih, keren. Jenis-jenis tanaman dengan harga tinggi ini memang menjadi incaran banyak kolektor tanaman. Gak cuma di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Untuk bisa diekspor, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penjual. Mulai dari surat keterangan kementerian hingga phytosanitary certificate atau sertifikat kelayakan. Tanaman hias yang akan dikirim ke luar negeri dipilah berdasarkan negara tujuannya. Selanjutnya, petugas kementerian akan memeriksa secara fisik kondisi dari tanaman hiasnya. Apakah ada serangga, hama penyakit, hingga bentuk yang tidak sesuai. Meski sudah dinyatakan aman, untuk mengoptimalkan keamanan, bagian akar tanaman harus melalui perendaman cairan vitamin anti hama. Selanjutnya, tanaman baru bisa dikemas. Pastikan tanaman nggak dalam kondisi basah ya, agar tidak menyebabkan proses pembusukan. Oh iya, untuk pengiriman tanaman hias ke luar negeri, tidak diperbolehkan menggunakan media tanam seperti tanah atau pot, karena riskan membawa penyakit.
Jadi diganti dengan media dari lumut kering yang memiliki daya ikat dan daya simpan air yang sangat baik, sehingga mampu menjaga kelembapan tanaman selama perjalanan pengiriman. Kemas tanaman dengan kertas dan box yang sesuai dengan ukuran agar kualitas tanaman terjaga. Sebelum diekspor alias dikirim ke luar negeri, tanaman hias ini harus melalui karantina terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada organisme berbahaya pengganggu tumbuhan yang bisa merusak atau menyebarkan penyakit. Proses karantina ini memakan waktu sekitar 2 minggu atau 1 bulan lamanya, tergantung metode pengujian yang dilakukan. Nah, Sobat Unyil, daya tarik tanaman hias bukan cuma dari keindahan tampilannya loh, tapi juga lewat manfaatnya. Merawat tanaman bikin kualitas udara jadi lebih baik. Karena tanaman akan memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida di sekitarnya, sehingga udara jadi lebih bersih dan segar. Kesehatan tubuh kita pun terjaga deh. Bahkan nih, tanaman hias jenis bromeliad mampu menyerap benzena yang merupakan senyawa beracun yang banyak ditemukan di lingkungan rumah. Asalnya bisa dari asap kendaraan, cat tembok, atau alat penghilang bau. Dan penelitian yang dilakukan oleh tim dari Badan Antariksa Amerika Serikat alias NASA membuktikan tanaman hias bromeliad memiliki tingkatan terbaik dalam menghilangkan berbagai jenis polusi dari dalam ruangan. Aduh, Pok Ipe mesti tanggung jawab. Perut Profesor sekarang sakit banget nih. Aduh. Waduh, Profesor sakit perut kenapa? Ini nih Nyil, habis makan kue buatan Pok Ipe. Perut Profesor jadi nggak enak begini. Waduh, sakit banget. Profesor, jangan ngadi-ngadi dah. Itu akibatnya kalau ngerjain aye. Terus Profesor ngapain pakai daun pisang di kepala? Ya, ini untuk meredakan sakit perut, Nyil. Daun pisang yang sudah dikasih ramuan ajaib. Pucung gabus, ya kali bisa sembuh. Kalau mau sembuh tuh kayak begini nih, Prof. Nih, daun pisang diisi sama makanan. Nah, udah begini, Profesor makan dia tuh. Yuk, kita kemon. Kalau tanaman hias yang satu ini gak cuma bisa nyegerin mata, tapi bisa juga dijadikan obat alami. Daun ungu adalah tanaman obat dari Papua Nugini dan Polinesia yang menyebar hingga ke Indonesia. Banyak yang mengonsumsi daun ungu untuk mengobati sembelit karena antioksidannya mampu menjaga dan mengatasi peradangan. Kandungan flavonoidnya juga mampu menurunkan kadar gula darah loh. Khasiatnya bahkan disebut-sebut mirip dengan obat anti diabetes. Daun ungu juga mengandung senyawa steroid yang membantu menurunkan penyerapan kolesterol jahat dari asupan yang mengandung lemak. Dalam dunia pengobatan herbal, biasanya daun ungu diolah menjadi daun kering agar selanjutnya bisa diolah kembali sesuai kebutuhan. Asiknya lagi, daun ungu bisa diolah jadi berbagai jenis makanan loh, seperti keripik daun ungu yang super crunchy. Buatnya juga gampang banget. Tinggal celupkan daun ungu yang sudah dicuci bersih ke dalam adonan tepung. Terus goreng deh hingga kecoklatan. Atau mau mengolahnya jadi lumpia? Bisa banget. Pastikan daun dimasak terlebih dahulu ya untuk menghilangkan lendirnya. Baru deh diolah jadi isian lumpia yang nikmat abis. Wah, bisa menjadi cara seru nih untuk mengonsumsi daun herbal. Mantap! Sayangnya, meski memiliki beragam manfaat dan bunga yang cantik, tanaman ini belum terlalu diminati seperti tanaman yang lain. Tanaman herbal favorit masih dipegang sama lidah buaya nih. Tanaman yang sudah dimanfaatkan ratusan tahun lalu sebagai kosmetik, obat, juga bahan pangan. Yap, selain dimanfaatkan langsung, daun lidah buaya juga bisa disulap jadi kerupuk dan jeli warna-warni loh. Wah, kalau gini sumber duit lagi nih. Untuk membuat jeli dan kerupuk, blender dulu yuk lidah buayanya. Jeli lidah buaya ini mengandung 75 nutrisi yang diperlukan oleh tubuh loh. Mantap! Untuk membuat jeli, lidah buaya bakal direbus bersama gula pasir dan tepung rumput laut. Sama aja kok kayak bikin jeli pada umumnya. Karena mau dibikin warna-warni, jangan lupa tambahkan pewarna makanan sesuai selera ya.
Sekarang bikinnya warna merah, original sama hijau daun aja. Sesaat setelah dingin dan padat, cetak bulat-bulat seperti ini deh. Nah, karena jelinya masih agak lembek, harus dijemur dulu sampai kering dan kaku ya. Wah, pasti mantap nih. Itu dia informasi terakhir soal daun jadi duit. Jadi, siapa nih yang terinspirasi buat jadi pengusaha daun? Nah, semoga informasi yang Unyil kasih hari ini bermanfaat, menginspirasi, dan bisa menghibur Sobat Unyil di rumah ya. Sampai jumpa besok.